yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan jelas dan tuntas, terang dan benderang, mudah serta gampang untuk dilaksanakan. Keterangannya tidak berbelit-belit dan tidak ada kesan mempersulit. Oleh itu kita doakan doa yang terbaik untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu selawat dan salam kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah selesai dari babu al-i'timam atau i'timam al-ma'mumi bil imam, bab kewajiban makmum mengikuti imam, sampai pada masalah bila imam tidak sanggup sholat berdiri, makmum pun sholat duduk. Nah, ada munasabahnya dengan bab setelahnya, itu bab istikhlafil imam, bab imam menunjuk penggantinya. Kemarin kan kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah kan dianjurkan bila imam dalam keadaan tidak mampu untuk sholat berdiri, ada baiknya digantikan oleh imam yang sehat supaya keluar dari khilaf. Sebab kalau sempat di belakangnya pengikut mazhab Maliki yang fanatis, bila imamnya tidak sehat dia katakan, dan bila imamnya salat duduk maka tidak sah salat makmum di belakangnya. Jadi kalau ada, apalagi di tempat-tempat yang banyak bercampurnya masyarakat muslim yang heterogen. Ya kalau sini kayaknya Syafi'i semua nampaknya. Hah? Alhamdulillah. Walaupun demikian mazhab Syafi'i juga menganjurkan untuk yang maju adalah imam yang sehat. Tapi kalau tidak ada lagi, maka berlaku hukum yang sudah disebutkan dan dibahas pada sebelumnya, bahwasanya bila dimulai dengan imam yang sholat duduk, makmumnya ikut sholat duduk. Bila dimulai dengan imam yang sholat berdiri, maka makmumnya sholat berdiri walaupun diganti nanti dengan imam yang duduk. Baik, jadi ada munasabah antara bab ini dengan bab sebelumnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab istikhlafi al-imam idza 'arada lahu uzrun min maradin wa safarin wa ghairihima. Bab tentang dibolehkan atau dianjurkan imam menunjuk penggantinya untuk menjadi apa? Jadi imam, kalau makmum kan tidak perlu ditunjuk, ya kan? Sama presiden mesti ditunjuk dan diangkat. Kalau mak rakyat perlu diangkat? Ada pelantikan jadi rakyat? Tidak ada. Jadi imam kalau dia dalam keadaan berhalangan min uzrin, apabila ada uzurnya, baik sakit ataupun musafir, sakit atau musafir atau selain atau alasan lain, maka dia menunjuk seseorang untuk menjadi imam. Wa man yusalli bin nas, dan siapa yang patut ditunjuk jadi imam yang memimpin salat. Wa anna man shalla khalfa imamin jalisin li'ajzihi 'anil qiyami lazimahul qiyam, dan bahwasanya orang yang salat di belakang imam yang duduk karena tidak mampu berdiri. Sebab kalau imam duduk padahal dia mampu berdiri, salatnya kemarin tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak sah salat berjamaahnya.
Jadi masalahnya dia sekarang duduk karena tidak mampu berdiri, li'ajzi. Anil qiyam lazimahul qiyam. Bila seseorang salat di belakang imam yang salat duduk karena tidak mampu berdiri, maka makmum tetap salatnya berdiri. Ini pandangan mazhab apa kemarin? Syafi'i rahimahullah. Kalau mazhab Imam Ahmad, bagaimana imam, macam itu makmum. Macam mana imam? Bila imamnya berdiri, makmum berdiri. Bila duduk, dia duduk. Tapi kan dia sanggup berdiri, tidak mengikut imam itu wajib. Ini menurut mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa iza qadara alaihi, wajib dia tetap berdiri apabila dia sanggup untuk berdiri. Wa naskhul qu'udi khalfal qa'idi fi haqqi man qadara 'alal qiyam. Dan bahwasanya hukum salat duduk bagi makmum yang sanggup berdiri di belakang imam yang salat duduk karena tidak sanggup berdiri sudah dinasakh. Ini mazhab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sudah dinasakh. Tetapi nanti seperti yang kita katakan, hadis tentang itu lemah. Hadis tentang nasakh itu lemah. Jadi nasakh tidak sabit dalam bab ini. Nasakh tidak sabit dalam bab ini, masih tetap berlaku. Qala rahimahullah, qala al-Imam Muslim rahimahullah. Di sini Imam Muslim menyebutkan beberapa hadis, tapi kayaknya malam ini ya kalau tengok kesiapan kita bersama, bukan saya aja, kita bersama, cukup satu hadis dulu insyaallah ta'ala. Karena hadis ini dimulai dengan bab ini oleh Imam Muslim rahimahullah, tentang kisah-kisah hari-hari terakhir Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus al-Misri. Qala haddatsana Zaidah, telah menceritakan kepada kami Zaidah, itu Zaidah ibn Qudamah as-Sadusi al-Kufi, thiqatun thabt. Qala haddatsana Musa ibn Abi Aisyah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Musa ibn Abi Aisyah al-Hamdani al-Kufi. Al-Hamdani al-Kufi Abu Umar, juga thiqat. An Ubaidillah ibn Abdullah, dari Ubaidullah ibn Abdullah, itu Ubaidullah ibn Abdullah ibn Qutbah ibn Mas'ud al-Huzali al-Kufi. Qala dakhaltu ala Aisyah, saya menemui ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi masih hidup di Madinah, ada 9 istrinya. Nah, Aisyah bi ijma'il ulama adalah istri yang paling dicintainya. Ada khilaf di antara ulama mana yang lebih afdal, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam, masing-masing punya kelebihan, tapi kalau cinta Nabi kepada Aisyah lebih besar, tapi tidak melupakannya kepada kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Faqultu laha, lalu saya katakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ala tuhaddithini atau ala tuhaddithinani, dua-duanya boleh secara bahasa. Ala tuhaddithini an maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibunda, bisakah ibunda ceritakan kepadaku tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin sepakat bahwasanya Nabi boleh sakit, karena sakit itu bukan kekurangan.
Sakit itu bukan kekurangan. Tapi Nabi boleh gila? Enggak. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak pernah tuduh Nabi sakit. Mau sakit yang enggak ada. Ya, sebab sakit itu bukan kekurangan, tapi disebut oleh mereka gila. Tapi Nabi karena beliau tidak gila, dan dia tahu juga orang Quraisy tahu beliau tidak gila. Sebab kalau gila dibiarin aja. Tapi kalau masih dianggap, masih dibahas, masih diprotes, masih diajak dialog, masih ajak diskusi, masih bergaining, masih berunding, berarti tidak gila. Makanya Nabi tidak pernah jawab, saya tidak gila, enggak. Karena ada penting. Tapi kalau hari ini kita, ya, orang tidak bilang kita gila, sebab dibilang sakit. Sakit apa yang sebab? Karena sakit hari ini dianggap kekurangan. Sakit hari ini dianggap kekurangan. Jadi Nabi SAW boleh sakit, boleh. Ya, karena sakit itu bukan aib, bukan suatu kekurangan yang bertentangan dengan kemuliaannya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara Nabi ada yang sakitnya lebih parah dari Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Nabi Ayyub Alaihi Assalam. Berapa lama sakitnya sampai-sampai ditinggalkan oleh orang yang di sekelilingnya. Alaihi Assalam. Kaum muslimin dan muslimat, tidakkah ibunda ceritakan kepadaku bagaimana sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya sakit di hari-hari terakhir. Qalat bala. Dia menjawab, siap, saya ceritakan. Thaqulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berat sakitnya, sudah mulai sakit berat. Faqal, lalu Nabi bertanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Subhanallah, sakit tapi Nabi masih mengurus salatnya umat. Maka beruntunglah para pemimpin yang ikut mengurus salat umatnya atau rakyatnya. Ya, pemimpin yang mengurus salat umatnya. Karena sebaik-baik amalan yang akan ditanyakan di akhirat, yang menjadi barometer, menjadi patokan diterima tidaknya amal yang lain, baik buruknya amal yang lain, bahkan baik buruknya iman seseorang, ketakwaannya adalah salat. Maka beruntung seorang pemimpin yang mengurus salat rakyatnya, ngajak mereka untuk mendirikan salat, menyiapkan untuk mereka tempat-tempat salat, menjadikan agenda terpenting dalam setiap acaranya, acara adalah salat. Sebab apa? Karena dia menjadi orang yang dalla ala khairin, menunjukkan jalan kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Inilah yang terjadi kaum muslimin dan muslimat. Siapapun yang mengaku mengikut Nabi SAW tidak mementingkan salat, berarti belum sempurna mengikuti Nabi SAW. Dia sebagai pemimpin. Ada sebagian salat urusan pribadi, bukan. Salat itu urusan pemimpin. Makanya kita disuruh salat di belakang pemimpin, sekalipun zalim, sekalipun fajir, sekalipun fasik. Ahlus sunnah bila pemimpin yang jadi imam salat, wajib kita salat di belakangnya. Berarti tidak sempurna salat kita, Ustaz. Ya kalau ikut fajir sama mereka, iyalah. Ikut zalim seperti mereka, iya, tidak sempurna. Tetapi kalau kita orang saleh, walaupun dia rusak, maka kesalehannya, kesalehan kita untuk kita, dipastikan dia yang tanggung. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salat adalah urusan pemimpin, bukan urusan masing-masing. Masing lah Pak. Boleh itu mengikut salat itu tuntun. Kalau masing-masing berat, tapi lebih ramai-ramai kita ringan, insya Allah ta'ala.
Oleh sebab itu maka melalui media-media seperti ini kita menyuruhkan siapapun yang bertanggung jawab untuk memimpin, sekalipun hanya 2 orang pegawai, 2 orang pekerja, maka jadikan agenda terutama dan pertama bagi pegawai kita adalah menjaga salat. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diikuti oleh khulafa ar-rasyidin yang setia menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang kuburannya dikeramatkan di Iran sana. Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang penyembah api itu, yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab yang adil itu, di Iran menjadi kuburan keramat, digelar dengan Baba Syuja, pahlawan pemberani, menjadi tempat ngalap berkah di situ. Jadi kaum muslimin nauzubillah, maka di mana kita nak mengatakan bahwa Syiah dekat dengan kita, Wahabi musuh bebuyutan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Umar bin Khattab ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah lalu dia pingsan. Ketika dia tersadar, pertanyaan pertama dia tidak nanya siapa yang bunuh saya, siapa yang menikam saya, tapi pertanyaannya adalah asallan nas, karena dia ditikam sedang salat. Dia sebagai pemimpin bertanggung jawab atas salat jemaahnya, atas salat umatnya, salat rakyatnya, karena dia tahu ini yang paling membantunya selamat di hadapan Allah di akhirat, bukan kesalehan sosial seperti yang diklaim oleh kita hari ini, ya. Lalu dibandingkan ibadah kewajiban nafkah, kewajiban berinfak itu, zakat itu, dengan sholat sunat, iya, walaupun sholat sunat kadang lebih hebat daripadanya. Makanya dikatakan orang yang bersedekah seperti orang yang salat malam atau puasa di siang hari, maksudnya puasa sunat dan salat sunat. Artinya begitu besar manfaat daripada salat. Umar katakan asallan nas, sudah salat ke orang-orang. Setelah dikatakan sudah, baru beliau merasa nyaman karena tugas utamanya selesai. Baru bicara tentang masalah siapa yang menyerangnya. Subhanallah, dia tanya siapa menyerang? Kata orang-orang itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah alladzi ja'ala al-qatili min ghairi muslimin atau man la yasjudu lillah. Alhamdulillah yang menjadikan yang bunuh saya bukan orang yang sujud kepada Allah. Ya, kalau kita dibunuh oleh orang Islam kan jangan-jangan, tapi dibunuh oleh orang yang tak pernah sujud kepada Allah, berarti syahid, karena syahid, dan dia sudah dibilang syahid oleh Allah, oleh Nabi SAW sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, dalam banyak momen, Nabi SAW menyebut Umar sebagai syahid, radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pertanyaan Nabi SAW? Asallan nas. Karena dalam riwayat lain dikatakan Nabi sampai pingsan saking berat sakitnya. Ketika siuman ditanya asallan nas, apakah orang sudah salat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana kita yang hari ini menyia-nyiakan salat, yang menganggap salat sebagai agenda yang terakhir, bukan agenda yang pertama. Oleh itu maka jadikanlah salat itu agenda pertama kita dalam segala acara. Segala acara harus menyesuaikan dengan jadwal salat, supaya nanti tak terkesan misalnya olahraga terlarang. Apa sebab? Karena orangnya tidak salat. Ya, orangnya tidak salat. Dah maghrib hari berdopak-dopak bola kau din yang musaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya,
Di yang musajid di lapis dia pak dek bola lihat seharusnya di sini peran pemimpin. Kalau ustaz mereka dipersekusi dek jemaah, iya kan? Apalagi ditambah dengan isu salafi wahabi, ajaran soseknya. Dia jawab dekan caklah sosek tapi lain tak syiriaknya. Allah ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ini biasa orang sesat nuduh yang lain sesat itu biasa. Yang tahu sesat tak sesat itu adalah yang tahu jalan. Jadi kalau antum tahu jalan dibilang orang sesat tak apa-apa. Ya ambo sendiri ketika haji kan, ya di ketika haji amat takut dia tak sosek. Takutnya dia tak sosek. Dia takut dia. Adi buat ke jalan dak inya ndak obeh. Ngaman wak situ maknya. Ke si kongkong mesodonya. Hantu yang lain. Dia tengok Indonesia dia banyak lalu kokian kan. Adi elo tangan nenek. Si kau lalu yongnya. Apa itu mak? Itu banyak Indonesia tihannya. Itu maktabnya dan sinten maktab wadan. Sinten. Taknya sosek. Apa sebab? Inya ndak tentu. Dia ndak tentu sangko dia non sosek dia. Jalan sih, tamat deh, no. Kalau tak tanya ke Yusuf, kaum muslim, apa dah? Sakar sasek deh. Sudah itu, dia tak apa Yusuf. Awak kalau tentu nanti direncanakan bangkit tengah apa? Waktu zuhur. Sudah itu, kami beritahu kepada jam 7. Pasan uang kau duit gulung, awak kan panggul duit. Ya. Basabun ke pengurusnya kalau zuhur bangkit turun paling capek jam 10. Kawasan kawan jam 6 pagi lah kalau dia hotel. Terus kami sampai lah di lu sodo pak. Karena wangi malah kami apa embek nambek. Wahnya dan pen ke maktab tu potangnya dan mosong awak masuk bis jam 1:30 boleh masuk bis bangkit jam 2 lagi ni jam apa? Ada yang tak sampai solat subuh tadi ke Masjidil Haram. Dia nak duit gulung. Akhirnya siapa nak kena wangi? Dia yang kena wangi. Apa boleh ambil bomang? Nah, jadi yang sampai tengok dia tonton kau ya dan bangkit wajah 2 lah hebat dia. Akhirnya terpaksa yang guliang ini trotoar dulu lah. Hotel lah batinggiannya lah kena kalun. Dia apa? Dia tidak mau mengikut aturan yang sudah ditetapkan. Dan zaman lelo kami di apa di hotel yang rombongan ini kan satu hotel satu kamar. Kami tetap santai di hotel. Cuman amak lah saya buat dia. Itu masalahnya. Kalau tidak diikutinnya 2 kolonnya awak kayaknya. Terpaksa baju turun tapi tidak saya copek uang tunai. Yang payah jom montu kawan-kawan. Lapu menjalin tidak kan ditinggal tidak ada maknya dan. Iya, dan lah waktu itu lah 3 tahun dan sikonya masih S1 tu kan. Nah, kok sos tinggi nama dia Madinah, awak tingginya dah. Kan senang lah kan. Tak macam ayo kat dan. Tak ada orang, baik kau wangi wang ke awak terkata wadahnya nya. Terkata je dongannya. Jadi dia gara-gara orang banyak tadi cayo ke orang banyak tu podo ke anak lah. Apa sebab? Setelah tadi gara-gara orang banyak tadi menekan akhirnya tunjuk kami sekitar jam 9 lah lumayan je lah ya jemaah tadi sejak jam 5 pagi lah jam 6 lah duduk di trotoar duduk di lobi apa dah lah jalan sampai situ di kelangke doang lalu lah bila berbangkit alhamdulillah jam 1:30 berbangkit. Mana lewat dia kacau guliang di kamar atau guliang di trotoar? Dia apa? Karena tidak sabar. Nanti tertinggal deh uang. Tidak akan tertinggal kan sudah terjadwal. Tapi begitulah sifat orang kita. Jadi dia takut tersosek dia. Nyawak nonton tu jalan. Makanya kalau ada nyawak sosek kini ke awak, jangan ditanggapi mana. Sebab awak tentu. Kecuali awak tak tentu. Kalau tak tentu, hati-hati semua dia. Tapi kalau tak tentu, iso je lah.
Ke salat Nabi nya sosek salat macam itu dunia nya tak buat-buat orang banyak dia nya kan jalan sosek baik nya esok lah ngaji esok ngaku dia nya nya awak macam itu je lalu sebelum ngaji kau buat sabu orang dosa setelah ngaji kau sedih itu ni ya alhamdulillah ngaku kan ngaku tentunya ya mantap saja ngaku lihatnya ya dia sayang nya ada apa dah mak awak lah ben kunci dan lah ben kunci ini tak pacik dia sudah dilabur dari awal sudah ingatkan ke ketua pengeloter dah diingatkan ketua-ketua karom dah ingatkan inilah buat jadual awak pergi ke maktab pergi ke share sawit jawab bangkit bolong ulang nanyong kan sampai malam 7 lah buat 2 tahun yang joleh nya kan tak pandai bahasa Arab nak logera kan tak pandai bahasa Arab lah waktu tanya oleh joleh aku sambut kebijakan ketua-ketua rombongan tu habitun saya lah akhirnya maduk ke awak sodok wih copeknya lah terlambeknya apa terlambek bus belum tiba tiap bus lah banyak bus wang ten tak bus awak nak leja oleh dan tanyong kau bertanyong lah ini bus untuk kloter sekian tu tak ini dari Aceh kata anak jalan sabuin lagi itu bus wang Aceh alus bun wang gambar ni tapi tak tahu nak apa ni mau bertanya capek ni Allah masa akhirnya pok jam loh dari jam 7 pagi sampai jam 1 setengah jauh pok jam loh leo kecil dia lek kau ada di setan padahal kalau nyada umur tadi mendangau santai dia ngulang di hotel tu sampai baiklah jam-jam 10 bos siap-siap turun kan cuman tu lah solat menolombiak tu lah solat lagi nah lah bangkit bisnya lu juga ibu itu juga masalah awak tu jadi kaum muslimin dan muslimat kembali ke sini Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan asallan nas qulna la hum yantadhirunak ya Rasulullah mereka sedang menunggumu ya Rasulullah subhanallah ya siapa yang tak menunggu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya paling nikmat salatnya paling khusyuk la ilaha illallah itu bayang nasi banyak ugi tak? Banyak ugi kita ya cuma tak juga boleh berandai-andai Allah yang pilihkan ya kalau sempat pula kita hadir masa itu entahlah entah jadi Abu Lahab pula kita nak ia main di musaji jadinya tapi preman musaji Abu Lahab tu tak tanggung-tanggung pengurus Masjidil Haram Abu Talib juga Abu Jahal juga mainnya di Ka'bah tuan-tuan ini kan sebagian ada yang banggakan dan pengurusnya pengurus buat kurus tidak bagus ya pengurus diisi dengan syiar agama Allah kalau tidak memerangi agama Allah walaupun jadi pengurus jangan-jangan nanti mengikut cara mereka pengurus Masjidil Haram nak tanggung tak tidak pengurus masjid makanya kalau jadi pengurus berilmulah dengan benar supaya jangan menjadi penghalang agama Allah tabaraka wa ta'ala ini masjid ini milik Allah bukan milik golongan tidak masjid itu lillah walaupun yang membuat pribadi walaupun yang membuat partai walaupun yang membuat pemerintah tapi harus diisi dengan cara yang Allah inginkan ke rumah Allah namanya ini sebagian bilang tak ini masjid milik pemerintah harus ikut pemerintah betul ikut pemerintah pengurus administrasinya betul tapi kalau cara memakmurkannya harus ikut agama Allah tabaraka wa ta'ala karena pemerintah tidak punya wewenang untuk membuat ibadah sebagaimana mereka tidak punya anggaran pahala ada anggaran pahala di APBN? tidak ada untuk anggaran bayu hutang itu tidak ada pura tentang kelapan yang pemimpin awak apa corot bayu hutang lah akhirnya terpaksa minyak ditambah je Allah jenis saudara pak sabu orang ustaz motor ustaz tak saya diisi atau talib lainnya
Kan isi pertamatnya dah. Nak isi petalik isi pertamat. Mahir Ustaz. Ndak ada PT jual motor tu. Tok beli minyak. Isi sebawa apa noyo. Ndak ada jual. Lebih tidur balik ke Honda. Ndak aja tolak balik minyak Honda pakai kereta balik. Pada kadang-kadang jenis gancak lek kereta ni. Cuma tak mau aja ndak bisa tiap pakan leh mai. Terpaksa tuan-tuan jawab leh. Apa sebab minyak bah? Mai. Dua alasan lah Ustaz. Apa ndak hadirnya? Ndak ada motor orangnya. Kan itu? Apa ndak ada motor? Lah dijual orang punya. Ndak jual punya. Ndak terbalik minyak tu jual dia lah. Sudah itu pakai Honda. Kalau Honda lah balas Ustaz, dia dingin, hujan, ndak tahan dia masuk angin tahu ini kalau tangkinangnya kan. Sudah itu tak basuhnya penitia menyiapkan motor Japui anto. Sudah itu masuk angin lah tu kan Japui. Tidak perlu risau. Insya Allah Allah tak membebani kita kecuali yang kita sanggupi. Tapi yang perlu kita risaukan bila nilai kita turun di sisi Allah. Ini yang perlu risaukan. Harga naik tidak perlu risaukan. Tapi bila naik harga gara nilai kita turun, ini yang perlu kita risaukan. Insya Allah bila nilai kita naik, harga naik pun tak akan bikin kita panik. Insya Allah Ta'ala. Yes ya? Apalagi yang menabung banyak, risau. Tinggal mati. Alhamdulillah. Dia tak usah pikir bang. Kojong aja lah jangan pikir. Kalau pikir pun yang ada. Akhirnya tak jadi kojong. Lebih baik jangan dipikirkan. Pikirkan bagaimana untuk meningkatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asal nas. Salat manusia orang sudah salat la wa hum yantaziruna. Mereka semua menantimu ya Rasulullah. Imam subhanallah yang melihat kita walaupun tak ada mata di belakangnya, yang tahu gerak-gerik kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mempertimbangkan. Nggak ada imam yang sebaik beliau. Dia nak panjangkan salat, dengar ada bayi menangis, dia pendekkan. Dia sedang ruku, didengar suara sendal terompah di luar masjid, dia panjangkan sedikit rukunya supaya orang dapat satu rakaat ini. Ini sebagian imam awak semakin dahulu ustaz dohanya saya dah ustaz apa lambeknya ada sebagian. Nah, jadi kaum muslimin Nabi dah ditunggunya, asal jangan sampai batuk luang dalam yang makmum yang sedang salat tidak. Yang istilahnya makmum yang harusnya sujud atau ruku 1 menit tambah sedikit 1/4 menit. Sebab kalau nampak ditunggu oleh jemaah yang kalau dah di lumus haji pun langgar sampai 5 ya dia pintu ditunggu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dilihatnya jemaah sedang semangat, maka dia lambatkan salat Isya. Bila sudah lihatnya ngantuk-ngantuk, disegerakan salat Isya. Bila mereka terlihat semangat, dipanjangkan salat Maghrib. Sampai pernah 1 rakaat pertama surat Al-A'raf sampai tamat. Tapi pada umumnya mereka penat, maka di salatnya adalah wadduha ke bawah supaya tidak memberatkan. Inilah Rasulullah SAW. Siapa yang tidak senang dengan salatnya Nabi SAW ditambah cinta kepadanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dan ketulusan mereka mengikuti Nabi SAW dan segalanya. Makanya yang tazuruna, mereka menunggumu ya Rasulullah. Qala da'u li ma'an fil mikhdab. Siapkan air dalam bejana. Mikhdab itu seperti mirkan. Mirkan itu adalah tempat bisa airnya cukup untuk mandi. Cukup untuk mandi. Ada mikhdab, ada wudu kalau wudu untuk berwudu. Ada dalu, ember, itu juga cukup untuk mandi, bahkan mandi berdua pun bisa. Nah, seperti Nabi SAW mandi dengan Ummul Mukminin Maimunah dalam satu ember. Nah, berlomba mereka, masya Allah, sambil mandi pun bercanda. Nah, sambil mandi pun bisa
bercanda. Jadi sekali-sekali mandilah sama Amak Naang. Iya, dan Amak Naang harus pandai lah. Kalau dibawa mandi laki je, laki membangnya jendah. Ini kadang-kadang itulah. Yang cantik. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Ada masa-masa santai, masa bercanda, bahkan lomba lari pun Nabi ada dengan istrinya. Istrinya bisa juga naik kuda. Ya, kalau punya mobil ajarkan dia naik mobil. Bang, dan motor trail mau nyampe motor trail. Tapi jangan penuh si raya lalu itu aja. Kau naik tracker lu kan dia penuh di raya. Bini sabu, bini ustaz. Jadi pokoknya jangan jadi fitnah, cari tempat yang aman. Jadi ada, makanya mandi bersama itu juga dianjurkan. Bi abi wa ummi sallallahu alaihi wasallam, letakkan air dalam mikhdab, fa fa'alna faghtasal, lalu kami laksanakan apa yang dia minta, beliau mandi. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ini dalil bahwa orang yang pingsan dianjurkan untuk mandi setelah sadarnya. Dan mungkin itulah sebabnya orang pingsan disiram juga dengan air untuk menyadarkannya. Jadi Imam mengatakan dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk mandi setelah sadar dari pingsan, setelah siuman. Karena Nabi SAW mandi dia berapa kali dia terpingsan lagi, lalu terbangun atau siuman, mandi lagi dan mandi, karena itu mungkin meringankan. Dan memang mujarab kaum muslimin ketika kita bangun subuh atau sebelum subuh agak puyeng-puyeng dikit, Nabi SAW kan dikoceknya dulu matanya untuk menghilangkan ngantuknya tadi. Setelah hilang, kadang-kadang kan masih ada tersisa puyeng atau pusingnya sedikit. Bawa mandi, subhanallah, segar, luar biasa. Ternyata mau mandi sebelum subuh itu, walaupun tak wajib dah. Ya, walaupun tak wajibnya, kalau itu wajib saudara kan. Kalau mandi subuh itu menyehatkan. Apalagi kalau bisa dalam sungai, air yang mengalir. Tapi gini jenis lah banyak opung, lah banyak apa nombor ube apa kah? Ube ikan. Jadi kalau dulu masya Allah mandi malam mandi subuh di sungai itu masya Allah sejuk. Tapi kalau lah mandi segar. Tapi kalau di wetun tangan ada telur lah. Tapi kalau masuk dalam air itu luar biasa. Jadi Nabi SAW mandi setelah sadarnya. Thumma zahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih. Kemudian beliau pergi untuk bangkit dan berdiri, kemudian kembali pingsan. Dibantu oleh sahabat, oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib bersama dengan Usama ibn Zaid. Tetapi beliau kembali pingsan. Fa'ughmiya alaihi thumma afaq, kemudian beliau sadar kembali. Faqala as-sallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Qulna la wa hum yantadhirunaka, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Faqala da'u liya ma'an fil mikhdab, letakkan lagi air dalam bejana tadi. Fa'alna faghtasal, lalu dia mandi. Thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih, lalu beliau mencoba untuk bangkit kembali berdiri dan kembali pingsan. Bi abi wa ummi thumma afaqa, kemudian beliau tersadar. Faqala as-sallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Qulna la, belum ya Rasulullah. Wa hum yantadhirunaka, mereka sedang menunggumu. Faqala da'u liya ma'an fil mikhdab, letakkan air dalam bejana. Fa'alna, kami lakukan. Faghtasala, lalu beliau mandi. Thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih, kemudian beliau bangkit untuk pergi salat, kembali pingsan berkali-kali. Thumma afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala as-sallan nas, apakah orang sudah salat? Faqulna la ya wa hum yantadhirunaka, mereka menunggumu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Ummul Mukminin, ini berulang berkali-kali. Pingsan Nabi, sadar lagi, pingsan Nabi, sadar lagi.
tetap tentang masalah salat yang ditanyakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk waktu. Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على اللهم رب هذه الصلاة. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Lalu Nabi SAW minta air lagi untuk mandi. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Qadhiyah dalam Ikmalul Mu'lim menyebutkan bahwa ini maksud adalah wudhu karena pingsan membatalkan wudhu, tapi dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Enggak, bukan wudhu, tapi adalah mandi sekujur badan. Kalau hanya sekedar mandi wudhu, dia tidak mandi sekujur badan. Maka Nabi SAW mandi sekujur badan. Taib. Qalat, berkata Ummul Mukminin Aisyah, setelah berkali-kali Nabi mencoba untuk bangkit, lalu beliau pingsan lagi, sungguh berat. Qalat wan nasu uqufun fil masjid yantazirun. Manusia atau jemaah berdiri di masjid atau berdiam di masjid menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil isya'il akhirah, salat isya yang dilambatkan. Salat isya yang dilambatkan disebut dengan al-isya al-akhirah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Siapapun yang ngantuk hari itu hilang kantuknya karena cintanya pada Nabi alaihi salatu wasallam. Qalat,
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak sanggup juga mengutus utusan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ayyusalliya bin nas, menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Fa'atahu ar-rasulu faqala, datang kepada Abu Bakar utusan tadi, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu untuk menjadi imam salat. Faqala Abu Bakrin wa kana rajulan raqiqan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sebab Abu Bakar ini orangnya lunak sekali hatinya. Nabi mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena sayangnya itulah dia berkorban apapun untuk kemaslahatan dakwah ini. Karena agama ini agama rahmat, agama yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dia kalau sholat hampir tak bisa cepat, karena setiap membaca ayat pasti akan tersendat menangis. Makanya bahkan turun tangan Aisyah radhiyallahu, dalam riwayat lain nanti dengan disebutkan Aisyah menyampaikan ke Rasulullah SAW keberatan itu, karena dia tahu ayahnya ini orangnya penangis, tapi bukan jajik ya, penangis karena terharu, karena menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar karena dia tahu dirinya, maka dia bilang, ya Umar, wahai Umar, salli bin nas, salatlah kamu jadi imam, hai Umar. Subhanallah, sebagian ulama menyebut ini tawadhu dari Abu Bakar, tapi riwayat sharih mengatakan karena Abu Bakar kalau tawaduknya tidak usah dibaca lagi, dia memang orang tawaduk. Cuman dalam bab ini bukan tawaduknya yang mendorong, tapi lebih daripada itu karena mempertimbangkan jemaah. Karena beliau kalau sholat lambat nanti, membuat orang lambat. Nah, apalagi kalau lambatnya jemaah karena kita bukan karena menghayati, tapi bacaan yang meleleh-leleh bisa. Karena ada sebagian tidak disukai oleh jemaah, tapi dipaksakan jadi imam. Kadang gigi tidak ada lagi, ada yang tidak ada gigi lagi tetap juga nak jadi imam. Ya, orang udah jojok nengoknya. Padahal Nabi bilang ini orang termasuk orang yang zalim bila dia jadi imam tapi dibenci oleh jemaah. Kemudian imam itu bukan kesempatan, tapi dia tanggung jawab. Nah, bukan untuk menaikkan nama, tetapi adalah untuk mendapat pahala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya Umar salli bin nas, salatlah jadi imam. Karena Abu Bakar merasa nanti memberatkan, takut memberatkan. Apa jawab Umar radhiyallahu taala? Anta ahaqqu bidzalik, wahai Abu Bakar, kamu lebih berhak untuk jadi imam. Sebab pertama Nabi yang tunjuk langsung, yang kedua tidak ada yang ragu bahwa Abu Bakar adalah yang paling alim, yang paling utama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka Umar menolak. Menolak itu dengan apa? Karena dia lihat Abu Bakar lebih patut jadi imam. Jadi patut jadi imam. Di sini juga istimbat oleh para ulama, bila ada yang lebih utama untuk jadi imam lalu ditawarkan kepada yang kurang, maka yang kurang ini dianjurkan untuk menolak. Misalnya kita punya imam yang Masya Allah luar biasa bagus, tapi karena dia segan misalnya, atau dia ini lalu dia tawarkan kepada yang kurang daripadanya, maka tak ada salahnya dia juga menolak.
Pernah terjadi di sebuah pertemuan internasional berkumpul para ulama di musim haji. Ada konferensi biasanya di musim haji, setelah musim haji para ulama dunia bertemu di Mina, bertemu di Masjid An-Namin, Masjid Khaif di Mina, dan saya pernah nimbrung sekali di situ. Ya, karena waktu itu dapat pula undangan, tapi bukan sebagai ulama, ya sebagai pelajar. Nah, kini non ulama, apalagi waktu itu. Dan bertemu para ulama di situ dari seluruh dunia yang haji pada masa itu. Ketika datang waktu sholat, tapi ini bukan pada saat saya hadir, tidak, tapi yang diceritakan oleh murid-murid Syekh bin Baz dan murid Syekh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Ketika datang waktu sholat, tentu yang tuan rumahnya, muftinya adalah Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, karena yang tuan rumah lebih berhak jadi imam. Di samping beliau juga hafiz Quran, ulama yang terbesar di antara mereka, Mufti Am Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah. Di situ ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dengan sederet nama ulama-ulama besar dunia lainnya. Ketika datang waktu salat, Syekh bin Baz menawarkan kepada Al-Albani rahimahullah, ya Abu Abdurrahman, qum salli bin nas. Wahai Abu Abdurrahman kunyah Syekh Al-Albani, silakan salat jadi imam. Apa jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah? Dia tolak. La ya Abu Abdul Latif, tidak mungkin wahai Abu Abdul Latif Syekh bin Baz. Anta syekhuna, engkau adalah syekhnya kita, wa imamuna, dan imamnya kita, imam dan syekh. Anta ahaqqu bidzalik, antum lebih berhak jadi imam. Syekh bin Baz ingin menerapkan hadis Nabi SAW, yaitu bila keduanya dalam bab Al-Quran sama, hafalannya kan sama-sama 30 juz, bukan sama-sama juz 30. Ya, kalau memang di sana ulama itu, jangan ulama sopir taksi aja banyak yang habis 30 juz. Akan sangat kontras dengan di negeri kita, banyak ulama yang tak hafal juz 30. Nah, ya. Banyak yang sudah ulama tapi tidak habis juz 30. Jadi mereka hafalnya sama-sama 30 juz. Apa kata Syekh Al-Albani, apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Karena Nabi katakan, apabila wa in kana fil Qur'ani sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Bila kedua-duanya dalam bab Al-Quran sama, maka yang maju yang paling tahu sunnah. Maka Syekh bin Baz mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ana wa anta fil Qur'ani sawa. Saya dan antum dalam hafalan Quran kita sama-sama juz 30 juz, bukan juz 30, sama-sama 30 juz. Walakin anta a'lamuna bis sunnah, engkau wahai Al-Albani adalah yang paling berilmu dalam masalah sunnah dari seluruh kami yang hadir ini. Itu tafsir. Dan tidak ada yang bantah waktu itu. Jadi kalau ada yang merendahkan Al-Albani, sebenarnya seperti kata pepatah Arab, la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tak akan tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Kalau diikut orang menghina, merendahkan, dulu Abu Lahab kan juga menghina Nabi dia. Iya kan? Ditolaknya dakwah Nabi, apa adalah dakwahnya? Pasti salah dakwahnya. Karena ada juga gaya-gaya Abu Lahab sekarang kan? Ya. Tengoknya tidak ikut keluarga menentang, berarti dakwahnya tidak benar. Itu gaya Abu dan Abu lainnya. Nah, ukuran kebenaran itu bukan diterima apa aja mama, tidak. Bukan mengaji mintu aja jaminan itu, tapi ukurannya adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih, menurut pemahaman as-salaf as-salih.
ilman wa amalan, qawlan wa da'watan, ilmu dan amal, perkataan, pendapat maupun dakwahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu kata Abu Bakar, Umar, anta ahaqqu bidzalik, ya Abu Bakar, engkau lebih berhak jadi imam, tak mungkin saya hendak. Fa shalla bihim Abu Bakar, lalu Abu Bakar lah yang menjadi imam sejak itu, tilkal ayyam, di hari-hari terakhir itu. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah selesai masalah istikhlaf, yaitu Rasulullah karena tidak sanggup, diulang berkali-kali tetap pingsan, akhirnya beliau mengganti imam. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jemaah, para sahabat, tidak ada yang mengatakan lambe Rasulullah mah ganti aja imam, tidak. Sebab mengganti imam bukan jemaah, tetapi adalah imam itu sendiri yang menunjuk siapa yang jadi penggantinya. Jelas? Kalau ada olah sekali bu itu ala jole sakit Rasulullah kali nanti jolenya kan, kayak itu lah jolenya damam dia nanti enggak. Sekarang Rasulullah masih ada dan beliau adalah imam kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan apalagi Nabi SAW adalah ulamanya, muftinya yang akan memberikan solusi. Taib. Thumma inna Rasulullah, pada suatu hari Rasulullah SAW wajada min nafsihi khiffatan, terasa ringan badannya, fakharaja baina rajulaini, lalu beliau keluar dipapah oleh dua orang laki-laki, ahaduhumal Abbas, salah satu dari keduanya adalah Abbas pamannya dan sekaligus juga sepersusuan dengannya dan sekaligus sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia paman yang sebaya. Li salatiz zuhri, untuk salat zuhur. Berarti bukan yang tadi kisahnya di hari yang lain, karena hari-hari itu diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa Abu Bakr yusalli bin nas, saat itu Abu Bakar yang jadi imam. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, zahaba liyata'akhir, Abu Bakar ingin mundur bergabung dengan barisan jamaah. Taib, fa'auma'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yata'akhir, Nabi memberi isyarat kepadanya tetap di tempatnya, tidak mundur. Wa qala lahuma, lalu Nabi berkata kepada kedua yang memapahnya tadi, ajlisani ila jambi, ya dudukkan saya di samping Abu Bakar. Fa ajlasahu ila jambi Abi Bakar, lalu dia mendudukkan Nabi di samping kiri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Berarti kalau samping kiri jadi imam, Abu Bakar jadi makmum. Wa kana Abu Bakar yusalli wa huwa qa'imun bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar salat sambil berdiri mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakar, jemaah mengikut salatnya Abu Bakar. Mengikut di sini bukan dua imam maksudnya, seperti ditafsirkan oleh sebagian ulama, boleh dalam satu salat dua enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya gerak Nabi kan di bawah, sahabat tidak mendengar karena takbirnya Nabi sangat lemah. Takbir Nabi sangat, orang sakit tentu tidak mungkin suaranya keras, sehingga Nabi Allahu Akbar. Waktu itu tidak ada mikrofon, maka Abu Bakar menguatkan suara sehingga yang di belakang mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi dalil boleh menjadikan makmum menguatkan suara untuk disampaikan ke jemaah di belakang. Walaupun masalah ini khilaf juga Ustaz. Sebagian mengatakan batal salatnya. Apa sebab? Dia meninggikan suara lebih dari imam. Ada juga memang. Tetapi dalil ini membatalkan pendapat itu, bahwa Abu Bakar mengangkat suaranya supaya didengar oleh jemaah. Jemaah di belakang mengikut Abu Bakar, Abu Bakar mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa boleh makmum berdiri sendiri di samping kanan imam dalam berjamaah. Makmum sendiri berdiri di samping kanan imam dalam keadaan berjamaah, karena ada kebutuhan seperti ini. Kebutuhan seperti ini. Yang kedua, mungkin karena tempat tidak cukup. Misalnya masuk kita di hari Jumat misalnya, penuh masjid ini, kiri kanan penuh, sampai belakang penuh, nak naik ke atas tidak ada tempat. Ada janjang katanya? Tidak ada. Akhirnya terlihat oleh yang terlambat tadi, tempat di samping imam lapang, di samping imam ada tempat, maka dia boleh masuk ke samping imam sholat. Andainya ada lagi yang lain, di sebelah kanan ada penuh, di sebelah kiri ada tempat lagi, dia berdiri di samping kiri imam. Apa nak mundur belakang? Mundur belakang mau gitu kawan, tulang deh kawan. Pahamnya? Belakang kan tempat orang. Kalau ada tempatnya, apa maksudnya? Di belakang imam kan ada sab itu, makanya tidak mungkin dia mundur ke belakang, mundur setengah bikin orang tidak bisa sujud nanti. Makanya dia berdiri di samping imam bila ada hajat atau darurat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaid. Ini juga menunjukkan bahwa imam atau makmum yang salat mengikut imam yang duduk dan dia sanggup berdiri dibolehkan, atau saya ulang kembali, bahwa bila imam tak sanggup berdiri, makmum sanggup berdiri, maka dia boleh berdiri mengikuti imam yang duduk, seperti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal bila dimulai dengan salat dalam keadaan berdiri. Tapi kalau seandainya dari awal imamnya duduk, dari awal mulai dengan imam yang duduk, maka jemaah mesti duduk seperti dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Adapun dakwah nasakh bahwa sudah dinasakh itu tidak sabit dalilnya, karena hadisnya dhaif. Ma'asyiral kiram, yaitu hadis Nabi mengatakan la ya ummanna rajulun ba'di qa'idan. Tidak boleh setelah saya ada imam yang salat duduk. Ini dalilnya tidak sahih, hadisnya dhaifun. Taib. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah. Siapa Ubaidullah tadi? Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali. Pada khaltu ala Abdullah bin Abbas, lalu saya menjumpai Abdullah bin Abbas setelah bertanya ke Aisyah. Faqultu lahu ala a'ridu alaika ma haddathatni Aisyah. Mungkin tak saya ulang ceritakan kepadamu apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha an maradi Rasulullah, tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hat, ya silakan. Fa'aradtu hadithaha alaihi, lalu saya sampaikan hadis yang diceritakan oleh Aisyah kepadaku. Fama ankara minhu syai'a, tak satu pun yang dibantah oleh Abdullah bin Abbas, benar adanya. Ghaira annahu qala, dia bertanya, hanya dia bertanya, asammat lakar rajul alladhi kana ma'al Abbas, apakah Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan siapa yang ikut memapah Nabi bersama Abbas? Kan tadi kan Abbas saja yang disebut namanya, dan sebut laki-laki yang lain. Qultula, saya jawab, tidak. Qala huwa Ali, yang ikut memapah Nabi itu adalah Ali. Dan riwayat lain juga ikut Usama, mungkin Ali gantian dengan Usama, sedangkan Abbas tidak gantian. Abbas tetap dari rumah sampai ke masjid. Mungkin Ali gantian dengan Usama, mungkin Ali sampai ke pintu masjid, Usama sampai ke tempat tadi. Makanya Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan Abbas dan seorang laki-laki lain. Sebab apa? Abbas tidak berganti, sedangkan ini bergantian. Ini juga disebutkan kenapa Abbas tidak bergantian, karena orang menghormatinya. Kemuliaan memapah Nabi itu bagi mereka adalah manqabah, keutamaan
Ya, yang tercatat dalam sejarah, siapa yang mematah Nabi ketika Nabi ingin salat di masa sakitnya. Itu menunjukkan kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai di sini dulu, insyaallah. Bab ini masih belum selesai, ada beberapa hadis lagi. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa bersemangat untuk mempelajari dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.